Saya Happy Nuryadin dari PGMI 2D akan menerangkan tentang proses pembentukan muka bumi, keanekaragaman bentuk muka bumi, dan dampak terhadap kehidupan. Nah, yang pertama, keanekaragaman bentuk muka bumi dan proses pembentukannya. Berhubungan dengan proses pembentukan muka bumi, di sini terdapat dua tenaga yang paling berpengaruh terhadap proses pembentukan muka bumi. Yang pertama adalah tenaga endogen dan yang kedua adalah tenaga eksogen. Apa itu tenaga endogen? Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Jadi, tenaga tersebut berasal dari tekanan yang ada di dalam bumi akibat dari suhu inti bumi yang sangat panas yang berkisar antara 3000 derajat Celcius sampai 5000 derajat Celcius. Jadi, dari suhu yang sangat panas tadi menghasilkan tekanan-tekanan yang akhirnya disalurkan ke permukaan bumi yang mengakibatkan menjadi tenaga endogen. Dan tenaga endogen ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tektonisme, yang kedua adalah vulkanisme, dan yang ketiga adalah gempa bumi. Yang pertama adalah tektonisme atau dislokasi, artinya perubahan letak lapisan kulit bumi dari kedudukan semula. Tektonisme dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gerak epirogenesa dan gerak orogenesa. Yang pertama adalah gerak epirogenesa, yaitu adalah gerakan yang membentuk benua. Jadi benua ini bergerak. Gerakan yang berlangsung lambat tidak akan kita rasakan. Gerakan ini mencakup wilayah yang sangat luas yang ditandai dengan perubahan garis pantai. Jadi epirogenesa ini adalah gerakan dari benua yang bergeser, tetapi pergeseran benua ini tidak kita rasakan karena pergerakannya sangat lambat. Dan hal ini ditandai dengan perubahan garis pantai. Epirogenesa ini dibagi menjadi dua, yaitu epirogenesa positif dan epirogenesa negatif. Yang kedua adalah gerak orogenesa. Gerakan ini terjadi di wilayah yang relatif sempit dengan waktu yang lebih singkat daripada epirogenesa. Jadi gerakan ini pun dibagi menjadi dua, lipatan dan patahan. Yang kedua adalah vulkanisme. Vulkanisme adalah proses yang berhubungan dengan naik turunnya magma pada inti bumi ke kerak bumi. Nah, magma adalah batuan dalam keadaan cair, liat, sangat panas yang berada di dalam parut bumi. Vulkanisme ini berhubungan erat dengan magma yang berada di dalam kulit bumi dan dibedakan menjadi dua, yaitu intrusi magma dan ekstruksi magma. Jadi yang pertama adalah intrusi magma adalah peristiwa penyusupan atau penyisipan magma di antara lapisan batuan tetapi tidak mencapai permukaan bumi. Jadi magma yang berada di inti bumi itu keluar menuju kerak bumi atau lapisan paling luar bumi yang kita tinggali sekarang ini, itu tidak sampai ke permukaan. Yang kedua adalah ekstruksi magma. Nah, ekstruksi magma kebalikan dari intruksi magma. Jadi jika intrusi magma itu tidak sampai permukaan, kalau ekstruksi magma itu sampai ke permukaan dan membentuk gunung-gunung. Ada gunung berapi perisai, gunung berapi kubah, dan gunung berapi strato. Yang kedua adalah kenampakan vulkanik yang diakibatkan akan letusan gunung berapi. Nah, kenampakan vulkanik ini sangat beragam atau bermacam-macam. Yang pertama adalah danau. Yang kedua adalah sumbat lava, adalah plato lava. Kemudian jika tadi adalah kenampakan ekstrusif, yang kedua adalah kenampakan vulkanik intrusif. Nah, kenampakan ini ada di dalam bumi atau di bawah bumi. Kenampakan intrusif ini kadangkala terlihat, tetapi karena terjadinya erosi pada bagian penutupnya. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga dari tenaga endogen yaitu adalah gempa bumi. Nah,
Gempa bumi merupakan getaran yang sangat keras yang secara tiba-tiba. Nah, gempa bumi ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah gempa bumi tektonik, yang kedua adalah gempa bumi vulkanik, dan yang ketiga adalah gempa runtuhan. Yang kedua adalah tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah kebalikan dari tenaga endogen. Jika tenaga endogen tadi adalah membentuk permukaan bumi, nah pada tenaga eksogen ini adalah merusak permukaan bumi. Tenaga eksogen ini terjadi karena beberapa proses alam. Dan tenaga eksogen ini dibagi menjadi 2, yaitu pelapukan dan erosi. Yang A, pelapukan. Pelapukan merupakan proses pengelupasan atau penghancuran kulit bumi oleh tenaga eksogen dan dibagi menjadi 3 jenis pelapukan. Yang pertama adalah pelapukan fisik. Nah, pelapukan fisik ini terjadi akibat temperatur pada daerah yang sangat panas ataupun sangat dingin. Kemudian yang kedua adalah pelapukan biologis. Pelapukan biologis disebabkan oleh kegiatan organisme, yaitu tumbuhan, binatang, dan manusia. Misalnya pelapukan batuan oleh lumut, itu adalah termasuk pelapukan biologis. Kemudian yang ketiga adalah pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi disebabkan oleh reaksi kimia, dan hal utama yang menyebabkan pelapukan ini adalah air, oksigen, dan karbon dioksida. Nah, pelapukan ini mempunyai beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor iklim, yang kedua adalah komposisi mineral dan komponen batuan, yang ketiga adalah relief atau bentuk permukaan suatu daerah, kemudian tutupan vegetasi dan kegiatan manusia. Itu tadi adalah pelapukan. Dan yang B atau yang kedua adalah erosi. Erosi merupakan pengikisan atau pengangkutan material tanah atau batuan oleh tenaga erosi. Nah, tenaga erosi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tenaga air, yang kedua adalah tenaga gelombang, dan yang ketiga adalah tenaga angin. Nah, tenaga air biasa kita jumpai pada sungai-sungai. Nah, pada sungai-sungai yang tidak memiliki lempengan, itu biasanya langsung tanah, itu akan mengalami pengikisan oleh air, dan hasil pengikisan tersebut akan menjadikan sungai tersebut dangkal. Kemudian yang kedua adalah tenaga gelombang. Nah, erosi pada tenaga gelombang ini biasa disebut dengan abrasi dan sering kita lihat di pantai. Nah, pada pantai itu gelombang-gelombang air laut itu mengikis garis-garis pantai atau menarik garis-garis pantai, sehingga hal tersebut mengakibatkan abrasi. Kemudian yang ketiga adalah tenaga angin. Nah, pada erosi tenaga angin ini ditemukan pada daerah-daerah yang kering, misalnya pada daerah gurun. Pada daerah gurun ini sering terjadi badai pasir yang mengakibatkan lapisan batuan itu akan terkikis dengan sendirinya oleh pasir-pasir yang dibawa oleh tenaga angin. Kemudian yang terakhir, dampak dari tenaga eksogen dan tenaga endogen. Dampak positif yang pertama adalah membentuk bentangan alam yang sangat indah. Contohnya tadi, berbagai bentuk permukaan bumi atau berbagai bentuk gunung itu dapat menjadikan sebuah pemandangan alam yang begitu indah. Yang kedua adalah tenaga endogen berupa vulkanisme, itu membawa kesuburan bagi tanah. Jadi sebelum gunung api meledak biasanya akan mengeluarkan debu-debu lava, debu-debu. Nah, debu-debu vulkanik ini akan menyuburkan tanah di sekitarnya yang mengakibatkan tanah tersebut dapat mudah ditanami oleh berbagai macam tumbuhan atau sayur-sayuran. Kemudian dampak negatif. Berbicara masalah dampak negatif ini tidak lepas dari bencana alam yang diakibatkan oleh tenaga endogen ataupun eksogen. Nah, bencana alam ini mengakibatkan berbagai kerugian, yaitu adalah banyaknya korban jiwa, kemudian kerugian dari segi material yang sangat banyak. Nah,